Shalom, selamat pagi buat adik-adikku sekalian yang sedang berada di rumah. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kita semuanya baik-baik ya. Oke, pada saat pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang untuk adik-adik semuanya berdiri ya, bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Happy Yaya. Adik-adik semuanya ambil sikap doa, kakak akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dan Tuhan terima kasih. Hanya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya siapkan Alkitab masing-masing. Dan sebelum kami dengar firman Tuhan, kami akan menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Ini untukku. Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Hai adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Arta ya. Hari ini sama seperti minggu-minggu yang sebelumnya, Kak Arta mau membawakan firman Tuhan untuk kalian semua. Tapi sebelum itu, Kak Arta mau bertanya, apakah tadi kalian sudah melihat sebuah cuplikan video? Sebelum Kak Arta masuk, kalian sudah melihat cuplikan videonya? Mungkin kalian bertanya-tanya, video apa ya itu? Nah, nanti kita akan melanjutkan kisah video itu bersama-sama. Tapi sebelum itu, kakak mau ingatkan lagi kepada kalian, kita mau masuk kepada firman Tuhan, kita mau berdoa, siapkan Alkitabnya dulu ya. Pasti sudah siap kan? Selalu jangan pernah lupa Alkitabnya. Untuk adik-adik yang kecil, bisa ditolong sama mama dan papanya. Terima kasih ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih tetap bisa berkumpul bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati Kak Arta yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, supaya firman ini menjadi berkat untuk semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa adik-adik. Nah, masih ingat kan minggu lalu tentang apa? Ya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kakak mau tanya, apakah kalian punya peliharaan di rumah? Pasti ada yang punya peliharaan di rumah. Entah itu peliharaannya burung, entah itu peliharaannya anjing, kucing, atau ikan, atau apapun. Pasti punya hewan peliharaan di rumah. Atau mungkin pelihara ayam, atau mungkin ada yang pelihara ikan lele di rumahnya. Macam-macam peliharaan. Apakah peliharaan hewan kita itu kita jaga? Apakah kita sudah memelihara dia dengan baik? Ataukah jangan-jangan kita lupa memberikan dia makan? Atau kalau kita punya anjing atau kucing, kita nggak pernah memandikan dia? Atau kita tidak pernah memberi dia makan tepat waktu sehingga binatang kita menjadi kurus? Apakah kita melakukan hal seperti itu kepada hewan peliharaan kita? Nah, itu kita mulai belajar untuk memelihara binatang-binatang kita dengan baik. Hari ini kakak tidak akan mengajak kalian untuk membicarakan tentang binatang peliharaan kalian, tetapi kita akan melanjutkan video singkat yang tadi kalian lihat. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Kakak akan bantu membacakannya, adik-adik di rumah mendengarkan dengan baik. Sebenarnya ini hanya sepenggal yang kakak bacakan. Tapi nanti kalian boleh melanjutkannya baca di rumah bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Jadi rajin-rajin membaca Alkitab di rumah. Oke, kakak akan mulai membacanya. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, kita mulai. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebagai sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau membawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, demikian jauh firman yang sudah kita baca adik-adik. Kenapa kakak tadi memperlihatkan video singkat itu? Begitulah Tuhan melihat dunia ini. Tuhan merasa apa? Merasa sedih karena banyak orang sudah berbuat tidak baik. Ada yang mencuri, mengambil milik orang lain, ya mencuri. Ada yang menyakiti, bahkan sampai membunuh. Wah, Tuhan begitu sedih. Nah, tadi siapa yang kakak ceritakan? Dia adalah seorang laki-laki yang bernama siapa adik-adik? Bernama Nuh. Kakak mau tanya sama kalian, kenapa Nabi Nuh dipelihara Tuhan? Ada yang tahu? Di cerita tadi Nabi Nuh dipelihara apa tidak? Dia tidak akan disakiti oleh Tuhan, atau dia tidak akan kena amarah Tuhan. Kenapa? Kenapa Nabi Nuh dipelihara oleh Tuhan? Karena satu, dicatat atau diingat. Karena Nabi Nuh adalah umat ciptaan Tuhan sama seperti kita. Apakah Nabi Nuh bukan ciptaan Tuhan sehingga dia tidak dipelihara? Dia dipelihara karena dia juga adalah manusia atau makhluk ciptaan Tuhan. Sama seperti kakak dan adik-adik yang ada di rumah yang sedang mendengarkan. Dan juga karena Nabi Nuh memiliki kehidupan yang berkenaan dengan Tuhan. Wah, kehidupan yang berkenaan dengan Tuhan. Bahasanya kok tinggi banget ya kakak, aku gak ngerti. Apa sih itu? Yang berkenaan dengan Tuhan itu apa sih kak? Mari kita lihat apa itu yang berkenaan dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan Nuh sehingga memperoleh pemeliharaan Tuhan? Dan apa bagian-bagian yang Nabi Nuh lakukan supaya memperoleh pemeliharaan Tuhan? Itu dia yang akan kita mau tahu sekarang. Bagaimana kehidupan Nuh sehingga dia bisa memperoleh pemeliharaan Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa Nabi Nuh itu memperoleh pemeliharaan Tuhan atau dipelihara oleh Tuhan karena dia berkenaan hidupnya dengan Tuhan. Yang pertama kita mau belajar bahwa Nuh adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apa itu hidup benar? Berarti Nuh tidak mau berkompromi dengan dosa. Bingung lagi, apa itu berkompromi? Pasti sudah tahu. Adik-adik semua yang ikut EE Kids pasti sudah tahu apa itu berkompromi. Tidak mau lagi apa? Berurusan dengan dosa. Atau tidak mau lagi apa? Tidak mau hitung-hitungan lagi dengan dosa. Tidak mau itu namanya. Tidak mau berkompromi dengan dosa. Nuh hidup benar. Berarti Nuh memisahkan dirinya dari perbuatan apa adik-adik? Nuh memisahkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Berarti Nuh tidak mau berkompromi tadi. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah
Tuhan. Apa itu dosa? Tadi bilang berkompromi dengan dosa. Apa itu dosa? Pasti ada yang sudah hafal. Dosa adalah, ayo, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah atau firman Allah atau firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu sama juga kita melakukan dosa. Dan dosa itu adalah perbuatan yang tidak diizinkan atau tidak berkenan dengan perintah Tuhan. Tuhan tidak mau manusia berbuat dosa. Atau perbuatan itu adalah perbuatan yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Tetapi Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Berarti dia memisahkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Itu yang pertama, Nabi Nuh hidup benar. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, Nabi Nuh beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Nuh percaya meskipun tidak melihat. Nuh mendengar dan mentaati perintah Tuhan atau firman Tuhan. Meskipun saat itu semua orang tidak percaya, tapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan. Meskipun orang tidak peduli, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Nuh punya iman yang besar kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nuh setia dan taat kepada perintah Tuhan. Nuh mempertahankan kesetiaannya dan ketaatannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa itu setia? Ada yang tahu apa itu setia? Nanti setia itu beda-beda tipis, hampir sama dengan taat. Apa itu setia? Contohnya begini, setia itu adalah melakukan yang benar meskipun orang di sekitar kita tidak melihat perbuatan kita. Meskipun orang tidak tahu kita melakukan yang baik, kita tetap melakukannya. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kita tetap setia melakukannya. Tidak peduli meskipun orang tidak melihat perbuatan kita, kita tetap melakukannya. Itu orang yang setia. Adik-adik, tahu tidak apa itu taat dan apa itu setia? Setia adalah melakukan yang benar perintah Tuhan meskipun banyak kesulitan yang menghadang. Contohnya, kita melakukan perintah Tuhan meskipun kita tidak tahu nanti kita punya uang gak untuk melakukan itu, atau kita punya sesuatu yang kita pakai untuk melakukan itu. Contohnya seperti Nabi Nuh, dia tetap melakukan perintah Tuhan, bikin batra yang besar. Itu perlu tenaga tidak? Perlu apa lagi? Perlu bahan-bahan untuk membuatnya. Apakah dia tidak mempergunakan kekuatannya atau tenaganya? Mungkin dia juga mempergunakan uangnya untuk membuat itu. Ya kan? Dia cari kayu yang banyak. Bahkan dia harus melapisi kayu itu atau batra itu dengan apa? Supaya anti air. Nah, ayo, dia perlu uang tidak untuk itu? Pasti dia memerlukan uang. Dan itu artinya apa? Dia setia melakukan yang benar perintah Tuhan meskipun banyak kesulitan yang menghadang. Kesulitannya mungkin dari uang dan sebagainya. Waktu pada saat Nabi Nuh. Lalu taat. Taat itu adalah melakukan yang benar meskipun orang di sekitar kita tidak melihat perbuatan kita. Kita tetap tekun dan taat melakukannya. Meskipun orang lain tidak tahu kita melakukan yang baik, meskipun orang lain tidak melihat kita melakukan yang baik, tapi kita tetap taat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang setia dan taat. Itu adalah yang ketiga, yang terakhir, bagian yang dikerjakan oleh Nuh supaya mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana sekarang dengan kita? Dengan adik-adik yang ada di rumah, sudahkah kita mengerjakan bagian-bagian kita? Apakah bagian-bagian kita? Apakah kita menjadi seorang anak, kita mengerjakan bagian kita menjadi seorang anak, misalnya taat kepada perintah orang tua,
Tidak berbohong kepada orang tua itu adalah bagian dari kita menjadi seorang anak. Bagian dari tugas kita menjadi seorang anak. Apalagi kita tidak melawan perintah orang tua, tetap melakukan perintah orang tua dengan taat dan setia. Lalu bagian kita menjadi seorang murid atau pelajar. Apa bagian-bagian kita menjadi seorang murid atau pelajar? Nah, di musim-musim pandemi ini kita masih belajar secara online. Setiap hari ada yang Zoom, ada yang pakai Webex, ada yang macam-macam. Ada yang video call sama gurunya melalui WhatsApp atau dan sebagainya. Nah, apakah kita sudah melakukan bagian kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar? Bagaimana seorang pelajar? Pelajar bagiannya adalah belajar. Lalu apa lagi? Menghormati guru. Apalagi? Mengerjakan tugas-tugas. Tidak berbohong kepada guru meskipun sekarang online. Misalnya, aduh besok aku malas banget, aku gak mau, udah bosen banget belajar kayak gini. Bilang aja sakit. Maaf ya Bu Guru. Lalu bilang sama Bu Gurunya, Bu Guru saya lagi sakit, gak bisa ikut Zoom. Nah, mulai berbohong. Apakah itu benar? Apakah dikatakan benar? Tidak adik-adik. Jadi sebagai seorang pelajar kita harus mengerjakan bagian kita. Seperti Nuh, dia mengerjakan semua bagian-bagiannya dengan baik. Sehingga dia memperoleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Lalu apakah kalau kita tidak taat Tuhan juga memelihara? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Tetapi bagiannya pasti berbeda. Maka dari itu, mari kita mengerjakan bagian-bagian kita supaya apa? Supaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna kita dapatkan. Seperti siapa? Seperti teladan kita, seperti Nabi Nuh. Sampai di situ adik-adik sudah mengerti firman Tuhannya? Bagaimana kita mengerjakan bagian-bagian kita seperti Nabi Nuh mengerjakan bagiannya? Pasti mengerti. Kakak tahu kalian adalah anak-anak yang pintar. Nah, kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan seperti Nabi Nuh, dari kita baca kisahnya tadi, Tuhan memelihara Nabi Nuh. Kita mau Tuhan pelihara kita juga dalam kehidupan kita. Kita harus mengerjakan bagian-bagian kita. Mari kita bersama-sama mengerjakan bagian-bagian kita sebagai anak Tuhan. Dengan cara apa? Hidup benar di mata Tuhan. Beriman dan percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kita harus hidup benar sebagai bagian dari keselamatan yang sudah kita dapatkan. Sebagai kasih karunia yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Kita harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Lalu apalagi? Setia dan taat melakukan setiap perintah Tuhan. Banyak hal melakukan perintah Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, pergi beribadah. Kita sudah sering dengarkan firman Tuhan-Nya adik-adik. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti? Ingat sekali lagi, jadikanlah sikap hidup Nuh sebagai teladan kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang hidup benar, beriman, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Kakak berharap firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan boleh kalian mengerti secara luar biasa dan boleh kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Sekarang yang punya peliharaannya harus dijaga dengan baik. Tidak boleh menelantarkan peliharaannya. Tuhan saja memelihara kita dengan baik. Kenapa kita tidak memelihara peliharaan kita dengan baik? Ya, adik-adik terima kasih firman Tuhannya dan ayat hafalannya ada di Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kakak bacakan ya. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau Nuh melakukan perintah Allah tepat, tidak ada yang sedikit pun meleset. Kita juga sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, ditebus,
kita juga harus melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dengan tepat dan tidak meleset. Mulailah kita belajar dari kecil supaya semakin besar kita menjadi anak-anak yang hidup benar, beriman, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik untuk firman Tuhannya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti betapa Tuhan pelihara kami dengan luar biasa Tuhan. Ajar kami mengerjakan bagian-bagian kami sebagai anak Tuhan, supaya kami memperoleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat kepada orang tua kami. Ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang setia, berdoa, beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Oke adik-adik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya tentang Nuh. Jadi kakak harap kita jadikan sikap hidup Nuh ini sebagai teladan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang hidup benar, beriman dan taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Oke, kami akan menyanyi lagu Nabi Nuh ya adik-adik. Oke adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Dan jangan lupa buat adik-adik yang mau persembahan bisa dititipkan di gereja lewat kasusan atau dititipkan sama mama papanya saat ke gereja nanti. Wajah berseri
ambil sikap doa, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, sehingga kami ada sampai saat hari ini. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena sudah menyertai kami. Dan Tuhan, kiranya apapun yang kami sudah lakukan pada hari ini, biarlah menjadi berkat. Dan Tuhan tolong agar firman yang disampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami selalu dimanapun kami berada. Berkati papa mama kami. Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, tolong agar pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa dengan cepat berkumpul di gereja untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik, terima kasih, sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah.